Sebenarnya angka-angka ini sudah sesuai dengan ekspektasi saya sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini nggak akan lebih dari 3,8% ya. Jadi kekhawatiran bahwa vaksinasi yang belum masif dilakukan ya sampai saat ini mungkin hanya baru sekitar 18-20% dari populasi Indonesia yang sudah divaksin untuk satu kali shoot ya. Jadi memang jumlah ini memang belum akan cukup sampai akhir tahun 2021 untuk menciptakan herd immunity, sehingga masih ada kemungkinan akan terjadi lonjakan kasus COVID-19. Ini sudah kita prediksi sebelumnya sebenarnya, dan ini kemungkinan terjadi akhirnya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akhirnya hanya akan berada di bawah 4% ya. Mungkin saya perkirakan sekitar 3,8% sampai akhir tahun. Mudah-mudahan dengan PPKM ini cepat PPKM emergency ini mudah-mudahan kasus COVID-nya bisa cepat ditanggulangi, bisa turun di bawah 10.000 sehingga perekonomian akan start to pick up di kuartal keempat 2021. Terkait dengan turun kelasnya Indonesia ya, karena GDP per kapita kita itu turun di bawah 4.000 karena threshold dari World Bank itu kan di atas 4.000 ya, 4.050 sekian lah untuk masuk ke dalam upper middle income class. Ini memang akan berdampak nantinya ke rating obligasi kita. Kalau tidak cepat kita kembali ke level $4.000 per kapita di tahun 2022, maka mungkin di akhir tahun 2022 atau di awal tahun 2023 akan ada re-rating terhadap obligasi pemerintah kita atau sovereign rating kita. Karena kan lembaga-lembaga rating dunia ya seperti S&P, Fitch, dan Moody's itu melihat salah satu metrik untuk melihat rating obligasi pemerintah kita adalah dengan income per kapita. Jadi ini memang harus menjadi perhatian bersama bagi pemerintah ya, bagaimana caranya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Diturunkannya kasta ekonomi Indonesia oleh World Bank ini akan juga seberapa cepat pula Mas diikuti dengan perubahan image secara pandang global terhadap Indonesia, katakanlah mungkin dalam hal pemeringkatan rating dan sebagainya nanti. Ya itu tadi saya perkirakan akan dipantau terus oleh lembaga-lembaga rating dunia seberapa persisten Indonesia per kapita Indonesia berada di level $3.000 ini ya. Karena kan kita juga masih terselamatkan dengan stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah kita masih di bawah 15.000 karena importnya terpukul. Itu masih bisa menyelamatkan GDP per kapita kita di range 3.850-an. Nah, nanti lembaga rating juga akan melihat bagaimana kalau ekonomi recovery, bagaimana dampaknya ke nilai tukar kita di tahun 2023 misalkan, apakah bisa ke level 15-16.000 sehingga itu mempengaruhi penghitungan per kapita kita dalam dolar. Nah, kalau itu mempengaruhi perhitungan mereka dan mereka melihat ada kemungkinan Indonesia persisten selama 2-3 tahun ke depan berada di bawah lower middle income class, maka ada kemungkinan kita akan mengalami re-rating. Maksudnya peringkat utang kita mungkin bisa mengalami penurunan atau outlook-nya negatif ya, berkelanjutan. Nah, ini kuncinya adalah dari pemerintah kita, kuncinya makanya untuk keluar cepat-cepat dari lower middle income class ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, kalau misalkan dua faktor itu bisa dijaga pemerintah sampai katakan akhir tahun 2022, maka ada kemungkinan sih kita tidak akan di-downgrade rating kita. Nah, karena rating ini menjadi cermin atau signal awal terhadap investor asing untuk berinvestasi baik dari sisi obligasi, saham maupun dari sisi FDI ya, gitu.